Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Wow, tentu semuanya sehat, bersukacita dan bergembira selalu. Apalagi hari ini kita akan sekolah minggu. Ayo, siapa yang sudah rindu sekolah minggu? Ya, semuanya pasti rindu, tapi kita sementara online dulu ya. Yang penting kalian jaga kesehatan. Nah, kita akan menyambut hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu dari terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan boleh izinkan kami untuk kami bersama-sama sekolah minggu online. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu, dan saat ini ya Tuhan kami bersama-sama ingin memuji Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui Bapak Guru Sekolah Minggu yang akan mengantarkan firman, dan biarlah kami juga boleh dengan tekun untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Oke anak-anak, kita tahu kalau kita sakit hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita melalui obat-obatan, melalui makanan yang kita makan, melalui minuman yang kita minum. Tapi kita tetap harus berserah dan berdoa terus sama Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang memberikan kita kesembuhan. Kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Kalian duduk yang manis, siapkan Alkitab, siapkan mata kalian, telinga kalian untuk melihat
dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Senang sekali bisa bertemu di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo pada hari ini. Pak Ori akan mengawali cerita dengan bermain sulap sederhana. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yang pertama adalah piring. Ya, piring. Kemudian lilin, satu buah lilin. Kemudian ada botol, satu buah juga. Dan air di dalam gelas. Airnya boleh berwarna merah, kuning, atau coklat, atau hitam. Jangan yang hijau. Nah, terus ada korek api. Ada uang logam. Boleh 1 atau boleh 5. Ya. Nah, permainannya adalah demikian. Piring ini dan satu buah lilin ini aku taruh di sini ya. Kemudian lilin sudah di sini, kita akan tuangkan apa ini? Air ya. Air secukupnya ya. Nah, secukupnya. Oke, udah ya, tinggal dikit. Nah, berikutnya permainannya adalah uang ini akan saya taruh di dalam piring yang berisi air tadi. Lihat ya. Tuh. 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke, udah? Nah, permainannya siapa yang bisa mengambil uang ini tanpa menyentuh air? Ada yang bisa menyentuh tanpa menyentuh air, mengambil uang tadi? Apa ya? Pikir dulu ya. Nah, tidak sulit. Kita hanya butuh apa ini? Sebuah botol. Sebuah botol. Ya, ini tidak ada apa-apanya ya. Botolnya harus botol yang beling, yang kaca, bukan yang plastik. Kemudian sebuah korek api. Kita akan nyalakan lilinnya tadi. Nah, udah nyala? Bagaimana caranya mengambil uang logam tadi tanpa menyentuh air? Ini caranya. Botol ini kita salah bim dulu ya. Oke. Terus apa yang akan terjadi kalau ini botol ini masukkan di sini? Ya, airnya naik ke atas ya. Berarti saya ambil uang ini tanpa menyentuh air. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo beri aplaus, tepuk tangan buat Pak Ori. Oke. Baik anak-anak, Pak Ori mau bercerita. Ceritanya diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 56. Ya. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 54. Mau dengar ceritanya? Oke. Bagaimana kalau di antara kalian ada yang sedang sakit? Mungkin adik, mungkin kakak, atau mungkin saudara yang lain. Tentu kita semua sedih ya. Diceritakan pada zaman dulu di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Pegawai ini punya anak. Anaknya sakit. Pegawai istana ini jadi bingung, sedih. Sedih sekali. Bingung.
Tapi pegawai istana ini mendengar kalau ada seorang yang bernama Yesus Kristus itu bisa menyembuhkan. Makanya pegawai istana ini kemudian lari, berjalan mencari Yesus. Di mana? Di Kana. Nah, perjalanan dari Kana ke Kapernaum atau sebaliknya itu jaraknya sekitar 26 km jauhnya. Pada zaman dulu belum ada mobil, belum ada sepeda motor. Mereka masih berjalan kaki hampir setengah hari atau 1 hari. Pegawai istana ini mendengar kalau ada seorang yang bernama Yesus yang di Kana itu bisa menyembuhkan orang sakit. Makanya pegawai ini kemudian pergi menemui Tuhan Yesus. Tuhan, anak saya sakit Tuhan, tolong sembuhkan. Tuhan bisa pergi ke rumah saya? Terus reaksi Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya? Ya. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya? Kaget. Pegawai sana kaget. Kenapa Tuhan berkata demikian? Tuhan, pergilah ke rumahku. Maka yang Tuhan Yesus katakan lagi apa? Pergilah, anakmu hidup. Tuhan Yesus cuma ngomong pergilah, anakmu hidup. Pegawai istana bingung. Tuhan kok berkata demikian ya? Si pegawai istana ini kemudian menginap dulu di Kana karena perjalanan jauh. Pagi hari setelah bangun tidur, dia siap-siap pulang ke rumah, pergi ke Kapernaum dari Kana. Setelah tadi bertemu Tuhan Yesus. Wah, berjalan terus, berjalan sampai capek, lelah, haus. Tetapi demi anaknya supaya sembuh, dia sangat gembira sekali sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sebelum sampai rumah, hamba-hambanya datang. Tuhan, 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 Tuhan. Oh, hambanya berteriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ada apa? Anak yang sakit sudah sembuh. Hah? Sembuh? Jam berapa? Anak tadi sembuh, anakku sembuh. Jam berapa? Jam 1 siang Tuhan. Wah, dia ingat. Pegawai istana ini ingat kalau pada jam 1 siang Tuhan Yesus berkata apa? Pergilah, anakmu sembuh. Wah. Kemudian pegawai istana masuk rumah, bertemu dengan anaknya, dipeluk anaknya, dipegang, dicium, disayang. Memang betul demamnya sudah hilang. Kemudian pegawai istana ini bersyukur, oh Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, karena pertolonganmu anakku sembuh Yesus. Benar apa yang dikatakan engkau, apa yang kau perkatakan, anakku jadi sembuh. Nah, kemudian pegawai istana ini mengumpulkan seluruh keluarganya. Dia bilang, dia sampaikan, Ibu, hamba-hambaku semua, saudara-saudaraku semua, setelah aku bertemu dengan
Tuhan Yesus berkata, aku disuruh pergi dan bilang anakmu sembuh. Aku pulang. Memang ternyata Tuhan Yesus itu punya kuasa. Kata-katanya berkuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Karena aku percaya, maka anakku jadi sembuh. Demamnya hilang. Kalian percaya, Ibu? Percaya. Hambaku semua, percaya. Betul. Happy endingnya dari cerita ini apa? Anaknya sembuh, keluarganya percaya pada Tuhan Yesus. Nah, kalau di antara kalian ada yang sedang sakit, dengar ya kata-kata Tuhan Yesus. Kita berdoa pada Tuhan Yesus, Tuhan pasti menyembuhkan. Tuhan pasti memberikan kesehatan pada kita semua. Karena perkataannya yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu berkuasa. Oke ya, berkuasa. Nah, simple ya. Tadi pegawai istrinya cuma mendengar tentang Tuhan Yesus yang berkuasa, kemudian pergi. Berikutnya meminta tolong Tuhan Yesus. Respon Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan melihat tanda, tapi kamu percaya akan perkataanku. Oke? Ceritanya begitu ya. Ada kata percaya karena Tuhan Yesus yang mengatakan, sehingga semua keluarganya juga percaya akan yang dikatakan Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, sekarang ada 3 pertanyaan yang nanti kalian boleh jawab. Nah, jawabannya nanti dikirim Japri ya ke nomor 081 328 45 2811. Nanti 7 pengirim pertama yang masuk ke WA Pak Ori akan mendapatkan kenang-kenangan ya. Pertanyaannya apa? Simpel ya. Lihat pertanyaannya. Anak ini sakit apa? Ya. Anak ini sakit apa? Yang kedua, jam berapa anak itu sembuh? Jam berapa ya sembuh? Kemudian ya, yang terakhir, penyembuhan ini, mujizat ini, mujizat yang keberapa yang terjadi di Kana? 3 ya, catat ya. Jadi kalau nanti ditunggu 7 pengirim pertama yang masuk ke WA Pak Ori akan mendapatkan kenang-kenangan. Cepet-cepetan ya. Oke. Nah, demikian anak-anak semua, kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan penyakit. Berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Bagi setiap kita yang percaya juga akan diberikan kesembuhan. Percaya pada Tuhan Yesus, bukan pada yang lain, ya. Percaya pada Tuhan Yesus, bukan pada yang lain. Oke? Bye-bye. Amin. Adik-adik atau anak-anak, senang ya tadi kita bermain sulap. Nah, Pak Ori bisa mengambil uang yang di dalam piring tanpa menyentuh air, karena airnya kenapa? Naik ke atas, masuk ke dalam botol. Nah, demikian juga nanti ada banyak hal yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap kehidupan kita, melebihi tukang sulap tadi. Nah, sebelum lanjutkan, kita akan nyanyi. Pak Ori akan mengajarkan lagu. Lagunya sudah dikenal, tapi cuma kata-katanya yang Pak Ori ganti ya. Oke, mulai. Satu-satu rutin tutup tangan, dua-dua selalu pakai masker, tiga-tiga tetap jaga jarak, 1, 2, 3 Tuhan Yesus memberkati. Ikuti ya. Satu-satu rajin cuci tangan,
Dua, selalu pakai masker. Tiga, tetap jaga jarak. 1, 2, 3, Tuhan Yesus memberkati. Oke, tetap apa? Rajin cuci tangan, pakai masker ya. Terus tetap jaga jarak agar Tuhan memberkati kehidupan kita. Hore! Oke, tiba saatnya anak-anak semua untuk mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh taruh di amplop, ditulis ya, untuk sekolah minggu gitu ya. Boleh dititipkan mama papa waktu ke gereja atau dititipkan di tempat Ibu Dewi dan Kak Ori di kantor gereja. Oke ya, kita akan iringi persembahan kita dengan menyanyi Kuberi Persembahan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami dalam bekerja agar mereka juga bisa bekerja dengan baik dan bisa memberikan persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, kita akan tutup ibadah pagi ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Tuhan telah menuntun kami, telah memimpin kami dalam kami ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami dengarkan, apa yang kami lihat, boleh kami nyatakan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami hari-hari yang akan kami lalui, sehingga minggu depan kami akan bersama-sama dengan teman-teman kami sekolah minggu online kembali. Terima kasih Tuhan, amin. Sekolah minggu online sudah selesai. Jangan lupa ada tugas dikerjain ya. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi di sekolah minggu online berikutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan, pakai masker ya, cuci tangan, dan tetap di rumah. Kalau tidak penting, tidak usah pergi-pergi ya. Di rumah saja, kita jaga kesehatan bersama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.